Dalam rangka menangkal pinjaman online dan judi online, Bank Indonesia Perwakilan Jawa Barat mengakselerasi literasi ekonomi syariah dan menggandeng para khotib sholat Jumat. Para khotib nantinya akan menyisipkan informasi dan edukasi terkait ekonomi syariah yang dapat membendung serangan pinjaman online yang sudah menyasar kehidupan bermasyarakat. Bertempat di sebuah hotel di Kota Bandung, sebanyak 210 khotib sholat Jumat se-Jawa Barat mengikuti pelatihan ekonomi dan literasi keuangan syariah yang digelar oleh perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat. Dalam pelatihan ini, para khotib juga selain dilatih terkait perekonomian syariah, juga para khotib diberi wawasan terkait bahayanya pinjaman dan judi online yang telah merusak generasi muda dan kehidupan perekonomian masyarakat Indonesia. Menurut Deputi Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat Muslimin Anwar, upaya ini merupakan bentuk percepatan peningkatan kesadaran masyarakat tentang potensi ekonomi syariah, di mana Bank Indonesia melihat bahwa literasi, baik itu literasi keuangan maupun inklusi keuangan itu masih cukup rendah dan itu perlu diakselerasi. Anwar menjelaskan berdasarkan survei yang dilakukan Bank Indonesia, literasi ekonomi syariah pada 2022 ada di kisaran 23,3% dan meningkat lambat menjadi 28,01% pada 2023. Untuk itu menurutnya perlu adanya peningkatan literasi mengenai ekonomi syariah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru. Terlebih proyeksi laju pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam 5 tahun mendatang bisa mencapai 8%. Adapun salah satu metode yang BI Jabar lihat sangat kredibel, applicable, implementatif adalah training of trainer para khotib ini. Selain itu, potensi ekonomi syariah menurutnya sangat besar, mulai dari industri makanan minuman halal dengan sertifikasi halal dan dengan kualitas yang ditingkatkan. Selain itu, mode fashion juga perlu ditingkatkan, di mana fashion yang bisa memenuhi selera baik untuk domestik maupun untuk diekspor seperti di Timur Tengah. Selain fashion, ternak juga menjadi perhatian BI, mengingat eksportir terbesar unggas ke Timur Tengah itu adalah Brazil, sementara eksportir daging sapi ke Timur Tengah itu adalah Australia. Kemudian negara-negara seperti Korea dan Jepang, mereka berlomba-lomba menjadi pusat destinasi wisata ramah Muslim. Untuk itu Anwar menilai Indonesia harus menjadi tuan rumah di negerinya sendiri, serta bisa mengambil bagian dalam industri pariwisata global. Di antara 8,2 miliar penduduk dunia, itu sangatlah potensial untuk kita ajak ke Indonesia kalau peran wisata ini bisa bagus. Bank Indonesia melihat bahwa literasi, baik itu literasi keuangan maupun inklusi keuangan itu masih cukup rendah dan itu perlu diakselerasi. Misal literasi ekonomi syariah, berdasarkan survei yang dilakukan oleh Bank Indonesia pada tahun 2022 itu ada di kisaran 23,3%, meningkat lambat ke 28,01% pada tahun 2023. Oleh karena itu kami memandang bahwa perlu adanya peningkatan literasi mengenai ekonomi syariah seiring dengan arahan dari Kadar Gubernur Bank Indonesia pada saat ISET dengan juga dengan KNEX, bahwa literasi ini perlu ditingkatkan agar ekonomi syariah itu semakin meningkat sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru untuk mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi 8% sesuai dengan arahan daripada Presiden kita di tahun 2028 nanti. Dengan pelatihan para khotib Jumat ini, BI berharap ada multiplier effect dan UMKM pendukungnya jadi bisa hidup juga, serta sektor-sektor akmamin, akomodasi, hotel baik yang kecil maupun yang besar, maupun minumannya terkait dengan horeca, hotel, retail, dan juga catering juga akan hidup. Dari Bandung, Jawa Barat, Agus Kusmayadi melaporkan.